Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan video pembelajaran tentang sejarah dengan saya sendiri, Khorilawati, dengan saya, Nurul Syakirah, untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Yusnaldi MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selamat menyaksikan. Hai. Di sini siapa yang selama ini kurang suka sama pelajaran sejarah? Karena isinya yang penuh dengan hafalan nama, tanggal, atau bahkan peristiwa. Eits, tenang. Belajar sejarah itu tidak hanya sebatas belajar mengenai masa lalu loh. Kamu juga bisa belajar bagaimana menginterpretasikan hal-hal bersejarah tersebut, karena yang namanya sejarah itu biasanya tidak hanya sekedar teks saja yang terlihat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tak terlihat. Misalnya seperti latar belakang budayanya, nilai sosial yang ada pada masanya, dan yang lain. Oleh karena itu, agar kamu bisa menceritakan sebuah peristiwa sejarah, kamu harus memiliki pemahaman yang baik. Jelaskan tentang sejarah. Sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari history, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis history, bahasa Italia storia, bahasa Jerman Geschichte yang berarti yang terjadi, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geschiedenis. Pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami peristiwa. Sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. Dari penjelasan di atas, kata sejarah secara singkat dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau atau masa lalu yang terkait dengan kehidupan manusia atau kejadian masa lalu. Ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian masa lampau itu disebut dengan ilmu sejarah. Baik, yang kedua yaitu ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat atau seseorang pada masa lampau. Pendapat para ahli menyatakan dan mengelompokkan sejarah dalam banyak hal agar kita dapat memahaminya, yaitu pembagian sejarah secara sistematis, pembagian sejarah berdasarkan periode waktu, dan pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Sejarah sebagai peristiwa sering pula disebut sejarah sebagai kenyataan dan serba objektif, artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan, seperti berupa saksi mata yang dijadikan sumber-sumber sejarah, atau peninggalan-peninggalan sejarah dan catatan-catatan sejarah. Yang kedua yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu sudah dikatakan merupakan ilmu tertua dan tentunya sejarah sudah memiliki ciri-ciri sebagai ilmu. Namun sejarah sebagai suatu disiplin ilmu dan istilah modern lahir pada abad ke-19. Spesialisasi mendorong sejarah menandaskan jati dirinya seperti halnya dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, sehingga cakupan sejarah ini lebih sempit daripada cakupan ilmu sejarah sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan sejarah. Tujuan sejarah yaitu memenuhi rasa ingin tahu mengenai peristiwa-peristiwa yang lampau, tentang bagaimana deskripsi peristiwanya, mengapa peristiwa itu terjadi, dan tersebut terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya. Tujuan mempelajari sejarah tidak semata-mata seperti mempelajari cerita rakyat yang penuh dengan mitos.
dan legenda yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Mempelajari sejarah sangatlah penting untuk menjawab rasa ingin tahu manusia terhadap sejarah. Manfaat sejarah. 1. Guna eduktif atau memberi pendidikan. Peristiwa-peristiwa masa lampau dapat diambil sebagai pelajaran atau dapat diambil hikmahnya untuk melangkah hidup di masa kini dan mencerahkan hidup di masa yang akan datang. 2. Guna instruktif atau memberi pengajaran atau pengetahuan. Dari sejarah, kita dapat memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan tentang kehidupan manusia atau masyarakat pada zaman dahulu. Dapat memberikan pengajaran mengenal sesuatu. Misalnya, pengetahuan tentang taktik perang di masa lampau untuk kemudian dicontoh atau ditiru dan diterapkan di masa kini. Ketiga yaitu guna inspiratif, memberi ilham atau peristiwa-peristiwa yang gemilang di masa lampau, memahami kita untuk mencetuskan peristiwa besar pada masa kini. Yang terakhir yaitu guna rekreatif atau memberi kesenangan atau hiburan. Sejarah juga merupakan karya seni seperti halnya roman atau novel sehingga dapat memberikan kesenangan karena bentuk, susunan, dan bahasanya yang indah. Hubungan sejarah dengan ilmu sosial. Selain mempunyai ilmu bantu dalam keilmuannya, sejarah juga menjalin hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama sesama ilmu sosial. Dalam hubungan ini, yang terjadi adalah hubungan yang saling membutuhkan. Disinilah letak perbedaannya dengan konsep ilmu bantu sejarah, di mana sejarah yang lebih dominan dalam membutuhkan bantuan guna mengungkap suatu permasalahan. Lebih tepatnya, kita dapat menyebutnya dengan kombinasi dari dua ilmu sosial. Hubungan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial adalah saling terkait. Kedua subjek atau bidang tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Hal ini disebabkan adanya ilmu sejarah merupakan masih menjadi bagian dari ilmu sosial. Hubungan sejarah dengan sosiologi. Sosiologi sejarawan juga terkadang melakukan pendekatan sosiologis dalam melakukan penelitian. Bahkan pada bias dikatakan mulai terdapat kecenderungan penulisan sejarah dari yang bersifat konvensional dan naratif kepada penulisan sejarah dengan kompleksitas tinggi, di mana sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya saling bertergantungan dalam melakukan sebuah pembahasan masalah. Hubungan antara sejarah dengan antropologi. Keterkaitan antara sejarah dan antropologi terlihat karena keduanya memiliki kesamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek kajiannya. Terlepas dari perbedaan, keduanya memiliki kesamaan. Sementara sejarah membatasi penggambaran suatu peristiwa sebagai proses masa lalu, kenapa cerita yang menyakitkan atau ketika terjadi itu bukan bagian dari bidang penelitian antropologi, melainkan deskripsi sejarah. Hubungan antara sejarah dengan psikologi. Dalam cerita sejarah, pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi, minat, konsep diri, dan sebagainya yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan sebagainya. Hubungan antara sejarah dengan ilmu politik. Sejarah adalah identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku dengan interaksinya. Apabila politik didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan, maka sudah jelas faktor sosial, ekonomi, dan kultural dapat menjadi pengaruh. Barang siapa yang mempunyai status atau menduduki posisi tinggi, maka ia dapat mempunyai kesempatan untuk memperoleh kekuasaan. Dia lebih mudah mengambil peranan sebagai pemimpin. Hubungan sejarah dan ilmu ekonomi. Sejarawan yang akan melakukan penulisan sejarah ekonomi harus menguasai konsep-konsep ilmu ekonomi. Konsep-konsep seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, dan harga harus dikuasai. Banyak kebijakan pemerintah kolonial di masa lalu yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Misalnya, untuk memenuhi sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Baik, selanjutnya yaitu hubungan sejarah dengan demografi.
Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan, perubahan-perubahan penduduk, atau dengan kata lain, segala hal yang berhubungan dengan komponen perubahan seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Dalam menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya dan persebarannya, dibutuhkan data yang tersedia dengan sebaik-baik dengan menggunakan ilmu demografis.